Halo, selamat pagi kelas 11. Hari ini kita kembali akan melanjutkan materi pembelajaran kita masih di dalam sistem gerak, di mana di pertemuan kali ini kita itu akan membahas ke alat gerak yang kedua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan alat gerak yang pertama, yaitu alat gerak aktif, alat gerak pasif yaitu tulang dan juga rangka juga persendian. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai otot itu sebagai alat gerak yang aktif gitu ya. Nah, otot ini sebagai salah satu alat gerak, dia itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsinya itu untuk pergerakan sudah pasti karena dia tadi merupakan alat gerak yang aktif. Jadi dia ini bisa mengendalikan supaya si tulang itu bisa bergerak gitu ya. Jadi tulang bisa bergerak karena ada otot. Makanya dia disebut dengan alat gerak yang aktif. Lalu fungsi yang kedua, dia itu bisa menopang dan juga mempertahankan postur tubuh sudah pasti ya. Jadi kalau tidak ada otot, maka itu bisa mempengaruhi postur tubuh kita. Lalu selanjutnya, dia itu bisa memproduksi yang namanya panas. Nah, kenapa otot itu bisa memproduksi panas? Jadi dia itu di dalam melakukan kontraksi, nanti dia akan melakukan reaksi oksidasi ya. Reaksi oksidasi dia itu nanti untuk menghasilkan panas. Nah, panas yang dihasilkan melalui reaksi oksidasi di dalam otot itulah yang berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh kita gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat otot, ada beberapa juga. Yang pertama, dia itu bisa bersifat kontraktilitas. Nah, apa itu kontraktilitas? Sifat otot sebagai kontraktilitas artinya otot itu dapat berkontraksi dan juga dapat berelaksasi. Artinya apa nih? Kalau dia berkontraksi itu otot bisa memendek. Kalau dia berelaksasi itu otot bisa memanjang. Nah, ketika otot itu berkontraksi artinya kita itu sedang bekerja ya. Jadi contoh nih, saya sedang menggunakan otot yang ada di lengan saya, otot yang nempel di tulang humerus saya. Contoh saya lagi menggunakan otot itu, maka nanti ketika otot itu bekerja, dia itu disebut dengan kontraksi. Nah, ketika dia berkontraksi, itu keadaan ototnya dia akan memendek. Jadi lebih pendek daripada ukurannya semula ketika dia beristirahat. Nah, kalau dia sedang beristirahat, ototnya sedang tidak digunakan, itu disebut dengan berelaksasi, ya. Nah, jadi ketika otot itu berelaksasi, dia itu akan memanjang, gitu. Jadi artinya memanjang, dia akan lebih panjang itu bila dibandingkan ketika otot itu sedang bergerak, gitu ya. Jadi kontraktilitas itu artinya otot bisa beristirahat dan juga bisa bekerja. Ketika dia bekerja itu disebut dengan kontraksi, itu kondisinya dia memendek. Ketika beristirahat itu disebut relaksasi, kondisi otot kita dia sedang memanjang gitu ya. Next, selanjutnya itu bisa juga dia bersifat eksitabilitas. Itu maksudnya apa? Otot dapat merespon impuls ya. Jadi contoh nih, ketika tiba-tiba saya lagi duduk nih, tiba-tiba ada bola yang datang mendatangi saya. Maksudnya ada yang main bola di sana, contoh bolanya itu enggak sengaja itu mau jatuh ke saya gitu. Maka dengan otomatis kita itu saya akan refleks, otot saya itu akan bekerja untuk menghindari si bola itu. Nah, itu artinya otot itu bisa merespon impuls ya, rangsangan dari luar. Selanjutnya, bisa juga bersifat sebagai ekstensibilitas. Itu artinya apa? Itu otot mampu meregang lebih panjang dari saat relaksasi. Jadi otot itu mampu kondisinya itu lebih panjang lagi ketika dia relaksasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika kontraksi otot akan memendek, ketika relaksasi dia akan memanjang. Panjangnya normal. Nah, ketika dia itu mengerjakan sifatnya yang sebagai ekstensibilitas, maka dia bisa lebih panjang lagi gitu ya. Tetapi walaupun dia bisa lebih panjang lagi, dia punya sifat yang terakhir itu elastisitas. Jadi dia itu bisa kembali ke bentuknya yang semula. Nih, bisa kembali ke ukuran yang semula gitu ya. Selanjutnya, ini ada macam-macam otot. Yang pertama, ini kemarin udah kita bahas waktu kita belajar di jaringan ikat tulang ya, jaringan ikat otot ya. Waktu kita belajar di jaringan ikat otot, kita sudah pelajari ini macam-macam otot. Ada otot lurik atau otot rangka, ada otot polos, lalu terakhir ada otot jantung. Jadi nanti di catatan pembelajaran kamu mengenai jenis-jenis otot atau macam-macam otot ini nggak usah dicatat lagi. Saya hanya mengulang aja. Kalau dia otot lurik itu artinya otot rangka, berarti dia itu yang ototnya itu yang menempel di rangka. Kemarin saya udah kasih tahu ciri-cirinya, dia itu bentuknya itu silindris atau panjang, nggak punya cabang.
Lalu dia itu punya banyak inti selnya letaknya di tepi gitu ya. Lalu otot lurik ini dia itu sifatnya sadar. Jadi dia itu bisa bekerja di bawah sadar. Jadi kita bisa mengendalikan kerjanya si otot lurik. Berbeda dengan otot jantung dan juga otot polos ya. Kalau otot jantung dan juga otot polos dia itu kerjanya tidak bisa kita kendalikan. Jadi contoh nih, jantung kita nggak bisa perintahkan supaya jantung kita tuh berhenti berdetak kan, nggak bisa. Begitu juga dengan otot polos, contoh yang ada pada lambung. Nah ketika kita makan nih, makanan kita sampai nih ke lambung ya kan, lalu kan lambung melakukan gerak peristaltik ya, meremas-remas makanan. Nah ketika dia melakukan gerak peristaltik, nah kita maunya dia nggak usah lakukan gerak peristaltik, langsung aja masuk ke usus gitu ya. Nah bisa nggak kita lakukan itu? Nggak bisa, karena dia itu geraknya di luar kesadaran gitu ya. Lalu otot lurik ini sifatnya dia mudah lelah ya kan, itu kemarin kenapa dia mudah lelah, karena dia cepat gitu. Berbeda dengan otot jantung dan juga otot polos, mereka itu bekerja ada ritmiknya. Jadi dia itu ada dipengaruhi oleh kebiasaan gitu. Jadi dia itu tidak mudah lelah sifatnya gitu ya. Oke, ini nggak usah dicatat mengenai otot lurik, otot polos juga nggak usah, juga otot jantung ini juga nggak usah. Nah, yang selanjutnya ini mengenai struktur anatomi jaringan otot. Kalau ada anatomi berarti struktur bagian dalamnya otot gitu ya. Otot itu kan daging. Jadi kalau daging itu saya gimana ya, satu contoh nih, saya ambil daging ya, lalu saya potong-potong si daging, saya lihat di bawah mikroskop. Nah apa yang terlihat di daging itu, nah itulah yang akan kita bahas di struktur anatomi ini gitu ya. Jadi otot atau ya otot itu dibungkus oleh selaput, namanya adalah fascia superficialis. Jadi selaput pembungkus itu disebut fascia superficialis. Selaputnya ini bisa berfungsi sebagai pelindung, juga bisa berfungsi sebagai jaringan ikat. Jadi dia itu untuk mengikat antara otot yang satu dengan otot yang lain supaya nyatu tuh, nggak misah-misah. Ya itu ada fascia superficialis. Bisa juga dia untuk melindungi dan juga pemberi nutrisi. Next, selanjutnya berkas otot itu tersusun atas serabut otot dan juga benang-benang otot yang terbentuk oleh sel-sel otot yang panjang. Jadi berkas otot itu, otot kita ini kalau itu saya buka gitu ya, contoh nih ada otot ya kan, nih otot segumpalan otot gitu ya. Lalu kalau saya buka sampai bagian yang di dalamnya gitu, saya buka, nah itu di dalam ada yang namanya benang-benang otot. Nah yang mana itu benang-benang otot nanti kita lihat ya. Nah, di dalam benang-benang otot itu ada struktur yang berupa protein, disebut dengan aktin dan juga miosin. Nah, aktin ini dia struktur yang tipis, miosin ini dia struktur yang tebal. Nah, itulah yang menyebabkan pada otot rangka itu dia kemarin kalau kamu perhatikan, coba dibuka lagi catatannya, di otot rangka itu di situ dia kelihatan ada garis gelap dan juga garis terang. Jadi ada lurik-luriknya. Itu makanya disebut dia dengan otot lurik, karena dia ada garis-garisnya. Sama dengan otot jantung ya. Bedanya kalau otot jantung letaknya di jantung, makanya disebut dengan otot jantung. Nah, kalau otot lurik dia itu ada garis gelap dan juga garis terang. Nah, kenapa bisa ada garis gelap dan garis terang? Itu karena di dalam otot itu khususnya di dalam benang-benangnya, serabut-serabut ototnya itu ada struktur yang disebut aktin dan juga struktur yang disebut dengan miosin. Jadi aktin itu tipis, menyebabkan kalau dia strukturnya tipis itu menyebabkan makanya ada garis-garis terang. Kalau miosin itu yang gelap, ya yang tebal, makanya ada garis-garis gelap di dalam otot lurik. Jadi itu dipengaruhi oleh aktin dan juga miosin. Selanjutnya, nah pada sel otot tampak garis gelap dan terang yang melintang antar sisi. Tadi udah jelaskan ini ya. Next, nah garis-garis gelap itu bisa berseling-seling. Nah karena dia bisa berseling-seling, jadi otot itu kan melakukan kontraksi, memanjang dan juga memendek kan. Jadi ketika kita beraktivitas dia memendek nih, ketika kita istirahat dia memanjang. Nah aktivitas ketika dia memanjang dan memendek itu tadi, itu menyebabkan ada zona-zona, ada yang disebut dengan garis, ada juga yang disebut dengan zona di dalam otot itu. Nah tapi langsung aja lah dulu ke gambar. Nah ini coba dilihat pada gambar ini. Kemana ini? Oke. Nah pada gambar ini, nah coba dilihat itu kalau ototnya diperbesar ya kan, ototnya diperbesar, lalu nah diambil bagian otot itu kan di dalamnya ada serabut ya kan, serabut-serabut itu. Lalu si serabut itu kalau dia diperbesar lagi, nah strukturnya itu ada lagi bagian yang paling kecilnya lagi di dalamnya, atau bisa juga, nah ini pada gambar ini, nah itu tadi ada epimysium.
Epimysium itu tadi fascia profunda. Itu tadi yang si pembungkusnya otot itu tadi yang saya bilang untuk pelindung dan juga pengikat ya. Nah, jadi ketika dia diperbesar tuh ada struktur lagi di dalamnya itu yang disebut dengan serabut. Nah, serabut itu diperbesar ada lagi serabutnya. Serabut itu diperbesar ada lagi sampai yang terakhir nanti ada aktin dan juga ada miosin gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, coba bisa juga diamati pada gambar ini. Nah, di sini yang mau ditunjukkan itu ini sama ya, gambarnya seperti yang ini sama. Cuman di sini saya mau tunjukkan itu ada sarkomer. Nah, bisa lihat di situ ada sarkomer ya. Nah, sarkomer itu adalah unit fungsional terkecil pada otot. Kalau dikatakan unit fungsional berarti dia bagian terkecil dari otot yang sudah bisa melakukan aktivitas kontraksi dan juga relaksasi gitu ya. Sama halnya seperti kemarin kita belajar sel. Sel itu kan adalah unit terkecil penyusun tubuhnya si makhluk hidup. Di dalam sel masih ada lagi organel-organelnya gitu ya. Jadi artinya apa? Kita ini satu tubuh bisa melakukan fungsi kehidupan, unit terkecil yang juga bisa melakukan fungsi kehidupan sama seperti tubuh kita itu adalah sel. Jadi sama halnya tubuh saya bisa bernafas, sel juga bisa bernafas. Tubuh saya bisa melakukan pencernaan, sel juga bisa melakukan pencernaan gitu ya. Jadi kalau ini sarkomer, ini juga merupakan unit terkecil dari si otot. Berarti kalau si otot bisa melakukan kontraksi dan relaksasi, unit terkecilnya yang bisa melakukan fungsi yang sama itu disebut dengan sarkomer gitu ya. Nah, sarkomer ini kalau saya perbesar lagi. Nah, kalau saya perbesar lagi si sarkomer sebentar. Mana di? Nah, kalau diperbesar si sarkomer, ada nggak kuas kita ya? Oke, kalau si sarkomer ini diperbesar, tadi kan sarkomer itu dari sini ke sini. Nih ya, kalau saya perbesar dia jadinya gini. Nah, itu tapi kelihatannya itu sarkomernya yang kelihatan di bawah mikroskop ya. Nah, ketika dia kelihatannya di bawah mikroskop itu seperti itu. Jadi kelihatan jelas ya, ada bagian yang terang, ada bagian yang gelap. Nah, bagian yang terang dan bagian yang gelap itulah yang menyebabkan makanya ada lurik-lurik pada otot lurik ataupun otot rangka gitu ya. Nah, ketika ini diperjelas, jadi ketika dibuat berupa garis, disimpelkan dia supaya gampang diamati. Nah, coba dilihat pada gambar ini. Nah, itu gambar yang di bawahnya. Nah, di situ kamu lihat ada yang namanya garis Z, ada yang namanya pita A, ada pita I, ada zona H gitu ya. Nah, itu apa kan gitu. Nah, coba kita lihat di sini aja biar lebih jelas. Oh ya, ini dia. Oke. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini tadi kalau si sarkomer diperbesar ya. Nah, ketika si sarkomer diperbesar, tadi kan saya ada bilang ada yang namanya aktin, protein aktin dan juga ada protein miosin ya. Jadi protein aktin dan juga protein miosin, sebentar. Jadi protein aktin dan juga protein miosin itulah yang menyebabkan garis gelap dan terang pada otot rangka gitu ya. Kalau dia aktin itu struktur yang tipis sehingga pada otot rangka ada bagian yang terang kan gitu. Kalau dia miosin itu struktur yang tebal sehingga pada otot rangka ada yang disebut dengan bagian yang gelap ya, garis gelap. Nah, coba dilihat di sini. Di situ ada garis yang warna biru, ada juga garis yang warna merah ya kan. Garis yang warna biru itu garis aja dia lurus, itulah yang disebut dengan aktin. Oke, yang warna biru itu aktin. Lalu yang warna merah itu agak tebal dia strukturnya ya. Yang warna merah yang tebal itulah yang disebut dengan miosin gitu ya. Jadi di situ ada yang di atas itu ada bacaannya A-band. Sebentar. Nih ada A-band. Maksudnya apa? Itu adalah pita A. Lalu di sini juga ada I-band. Itu maksudnya apa? Itu adalah pita I. Maksudnya apa nih? Kalau dia yang A-band atau pita A itu adalah struktur yang di dalamnya itu bagian dari sarkomer yang di dalamnya itu ada aktinnya, ada juga miosinnya. Makanya coba lihat itu garis putus-putusnya. Dia itu dari sini sebentar, dari sini menuju ke sini gitu ya kan. Nah, itu disebut dengan
pita A ya. Jadi di pita A itu ada aktin dan juga ada miosin, ada yang biru dan juga ada yang merah. Nah, di dalam pita A, di bagian yang ada aktin dan miosinnya itu ada lagi yang disebut dengan zona H. Coba dilihat di sini. Nah, ini ada zona H. Nah, zona H ini nggak kelihatan dia ya. Sebentar ya. Ini ya zona H. Nah, di zona H ini itu adalah bagian dari pita A yang nggak ada aktinnya. Jadi cuman ada bagian merahnya aja. Cuman punya miosin, itu namanya adalah zona H. Diingat ya. Lalu, yang di atas ini tadi ada pita I, ya kan? Pita I itu adalah bagian yang cuman ada aktinnya aja. Kalau tadi zona H itu cuman ada miosin. Kalau tadi pita I itu cuman ada aktinnya doang gitu ya. Lalu kalau ada dia aktin dan miosin disebut itu dengan pita A. Oke, diingat ya. Lalu di sini ada yang disebut dengan garis Z ini. Nih, namanya garis Z. Kenapa disebut garis Z? Karena dia zigzag, seperti Z, huruf Z. Makanya itu disebut dengan garis Z. Jadi garis Z itu yang membatasi satu sarkomer dengan sarkomer yang lain. Ya, yang mana itu sarkomer? Ini. Jadi keseluruhannya ini, gambar ini itu namanya sarkomer. Ya, jadi kan tadi otot itu kumpulan dari sarkomer kan. Jadi yang membatasi sarkomer yang satu dengan sarkomer yang lain itu ada garis Z gitu ya. Oke, saya rasa itu aja. Nah, jadi ini adalah struktur anatomi pada otot manusia juga hewan gitu. Nah, kenapa ini perlu kita pelajari? Karena di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas itu mengenai kontraksi otot. Gimana dia bisa berkontraksi gitu ya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan bahas struktur dari miosin sama struktur dari aktin. Sehingga mereka itu bisa melakukan kontraksi, bisa memanjang dan juga memendek. Kenapa otot kita bisa memanjang dan memendek? Apa yang terdapat di dalam kan gitu. Nah, jadi ini adalah materi pengantar untuk pertemuan kita di pertemuan selanjutnya itu di minggu depan. Oke, jadi sekian pembahasan kita hari ini mengenai otot. Jadi ini pengantar ya, minggu depan kita mekanisme kerjanya otot gitu. Nah, demikian pembahasan pada hari ini. Bila ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanya, boleh nanti langsung aja di japri ke saya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat.